Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-18. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 21 sampai 23. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada
hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau membeli banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dasar hidup yang menenangkan dan yang tidak menenangkan. Pada hari Minggu biasa ke-18 ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang dasar hidup yang menenangkan diri dan yang tidak menenangkan diri. Gaung dari pesan ini langsung terlihat dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, berbicara tentang aspek atau bidang hidup manusia yang jauh lebih penting dan bermakna dalam hidup ini. Kitab Pengkhotbah secara terbuka menegaskan segala sesuatu yang di dunia ini semuanya akan sia-sia, tidak memiliki peran dan pengaruh apapun setelah kita pergi dari dunia ini. Ia selanjutnya
menasehati untuk bersikap bijak terhadap segala sesuatu yang di dunia ini, pengetahuan, hikmat, kecakapan, usaha, jerih payah yang dikemudi oleh keinginan-keinginan diri seorang. Ia mengingatkan segala sesuatu yang dikemudi oleh keinginan akan membawa kesia-siaan, tidak berfaedah, menyebabkan kesedihan hidup, pekerjaan-pekerjaannya penuh dengan kesusahan, dan orang tidak bisa beristirahat malam hari dengan tenang dan damai. Saudara terkasih, Santo Lukas dalam Injilnya menampilkan nasihat, peringatan sekaligus ajakan dari Yesus agar setiap orang mewaspadai kecenderungan dan keputusan membangun hidup atas dasar yang salah dan berbahaya. Hidup di dunia ini yang dikontrol dan dikemudi oleh keinginan dan hawa nafsu hanya membawa rasa kesenangan sementara belaka dan sangat tidak menenangkan secara lahir dan batin. Hidup seperti itu adalah hidup yang paling menggelisahkan dan menakutkan bagi jiwa dan batin. Orang kaya yang tidak bijaksana dan tidak tenang dalam hidupnya, yang hidupnya dibangun atas dasar harta material belaka, bahkan sampai tidak tahu diri, meminta Yesus untuk mengurus rasa hawa nafsu dan keinginannya untuk mendapatkan warisan keluarganya dan saudara-saudaranya. Yesus menegur dia karena keinginan duniawinya sudah sedemikian mengerikan sehingga bahkan Tuhan pun diperintah untuk melayani dan mengurus keinginannya yang tak terbatas itu. Ia menegur dan mengingatkan agar berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada harta kekayaannya itu. Semua mereka yang membangun dasar hidupnya pada keinginan-keinginan material, harta kekayaan, hal-hal fisik dan nafsu, ia tidak akan pernah puas dan tenang, menjadi sangat tamak pada tahap tertinggi, bahkan akan menyuruh Tuhan juga untuk melayani kerakusannya. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus bahkan menyuarakan hal-hal ini secara lebih tegas. Ia menegaskan, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ia selanjutnya mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ia menasehati untuk menghentikan kebiasaan berdusta, tidak lagi membangun sekat-sekat perbedaan di antara manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga bacaan kitab suci hari Minggu ini menasehati untuk tidak boleh membangun hidup kita atas dasar harta benda duniawi, keinginan, ambisi, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jika kita hidup atas dasar hal-hal itu, kita tidak pernah tenang, selalu rakus dan tamak, sia-sia, bahkan Tuhan pun disuruh untuk mengurus
dan melayani kerakusan kita yang semakin tak terkontrol. Sekali hidup dibangun atas dasar hawa nafsu, kita akan selalu jatuh dalam dosa apapun, tidak akan pernah merasa puas, akan membangun sekat-sekat dengan siapapun, akan selalu menganggap orang lain sebagai ancaman dan masalah, akan selalu mencurigai, berpikir negatif, tidak peduli, egois, selalu bertengkar dan bermusuhan dengan orang lain. Tetapi, jika kita menyikapi segala sesuatu secara wajar, bijak, tahu batas, tidak berlebihan, lebih mengejar semangat kemurahan hati, cinta kasih, kepedulian, pengorbanan, dan pertobatan diri, maka hidup kita akan tenang, bercahaya, memiliki banyak teman, bahagia dalam segala hal, dan tidak pernah merasa terancam dan merasa kurang dalam hidup, dan akan lebih sehat lahir dan batin. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.